Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Buka. FB coba. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara masalah sunnah-sunnah di dalam salat yang perlu kita lakukan untuk menyempurnakan dan mendapatkan kesempurnaan daripada salat kita. Wa raf'u lil yadaini lil ihrami sun bihaitsul ibhamu hidha syahmil udhun. Kalau dalam pertemuan yang lalu adalah sunnah-sunnah yang berhubungan dengan qabla shalah, sebelum waktu salat, yaitu adanya azan, iqamah, dan juga dianjurkan untuk menjalankan salat qabliyah. Karena bainal adzanain salatun liman syaa, dan juga bainal adzan wal iqamah du'aun mustajab fad'u. Di antara azan dan iqamah ada salat, dan juga dianjurkan untuk kita berdoa di waktu tersebut karena waktu ijabah, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan fad'u, maka doalah kepada Allah, mintalah hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu adalah waktu mustajab. Ketika sudah masuk di dalam salat, kapan orang tersebut masuk di dalam salat? Orang itu dikatakan sudah masuk di dalam salat apabila dia sudah takbir. Ketika dia hanya sekedar mengucapkan nawai usolli fardadz zuhri, usolli fardal asri, itu belum masuk di dalam salat. At-talaffuz bin niyah itu di luar salat. Adapun pemula daripada salat tersebut adalah ketika takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram berarti sudah masuk di dalam salat. Yang mana ketika takbiratul ihram tersebut dibarengi dengan niat. Kemudian di dalam takbiratul ihram ada sunnah-sunnah yang perlu dilakukan. Takbiratul ihram itu apa sih? Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Takbir. Kenapa dikatakan ihram? Karena masuk di dalam amalan ibadah. Ibadah apa? Ibadah sholat. Yang tadinya diperbolehkan untuk makan, maka tidak diperbolehkan untuk makan selanjutnya. Yang tadinya diperbolehkan untuk minum, berbicara, ketika sudah takbir untuk masuk dalam sholat, maka tidak diperbolehkan. Sehingga namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk daripada rukun sholat. Adapun di dalam menjalankan takbiratul ihram tersebut ada sunnah-sunnahnya. Ada sunnah-sunnahnya. Apa itu? Termasuk daripada sunnah ketika takbiratul ihram. Kan itu waraf'u lil yadaini, yaitu disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Yang kanan dan yang kiri disunnahkan untuk diangkat. Ya. Lil ihrami sun, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan takbiratul ihram. Di dalam salat, mengangkat kedua tangan disunnahkan di dalam 4 perkara. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ingin ruku', yang ketiga ketika bangun dari ruku' itu i'tidal, kemudian yang keempat adalah ketika bangun dari tasyahudul awal. Jadi disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya di dalam 4 perkara saja, 4 amalan dalam salat tersebut. Yaitu disunnahkan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian ketika ingin ruku' Allahu Akbar, ketika bangun dari ruku' sami'allahu liman hamidah, kemudian ketika bangun daripada tasyahudul awal, ya, dia langsung berdiri dan mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana sih sunnah di dalam salat, dalam takbiratul ihram tersebut? Sunnah di dalam takbiratul ihram adalah
apa tadi? Baitnya? Irfa' yadaika wa biha fastaqbila. Ya. Wabsud wakshif wa farik wasaton muhadhiya. Wakshif bukan maksud. Wakshif ya, wa farik wasaton muhadhiya. Ya. Kemudian muhadhiya bil apa? Bil kafi mangkifan walibhamal udhun wahnir ru'usa a'laha wa kun. Ya, mubtadi'an birafi indal ibtida wa munhiya lirafi indal intiha. Ini sunnah dalam takbiratul ihram. Ada 9 sunnah di dalam takbiratul ihram. Yang pertama adalah irfa' yadaika, mengangkat kedua tangan. Jadi tidak wajib orang ketika takbir langsung Allahu Akbar, sah-sah aja. Ya, udah kelihatan situ. Di pinggirin dikit. Udah. Ketika dia takbir, udah punya lu yang nggak bisa. Nggak bisa emang. Nggak bisa. Lambat banget. Cepat sih. Jadi irfa' yadaika, yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Wa biha fastaqbila. Ya, ketika mengangkat kedua tangan, tangan menghadap ke kiblat. Bukan tidak menghadap ke kiblat. Allah ini menghadap ke kiblat, namanya menghadap ke kiblat. Bukan Allahu Akbar gini, enggak, ini namanya doa. Ya, menghadap kiblat. Nah, ini menghadap kiblat. Irfa' yadaika, yang pertama irfa' yadaika. Wa biha fastaqbila. Wakshif. Wakshif itu jangan tertutup. Sunnahnya jangan tertutup. Bagi laki-laki maupun perempuan. Dan adapun seorang perempuan harus hati-hati ketika membuka telapak tangannya. Telapak tangan bagi seorang perempuan tidak aurat di dalam sholat, tidak wajib ditutup. Namun harus hati-hati jangan sampai kelewat daripada batasan telapak tangan. Ketika sudah keluar daripada telapak tangan, maka akan membahayakan sholatnya, bisa membatalkan sholat tersebut. Ya, ketika mengangkat kedua tangan, fa yadika wa biha fasabal wakshif, dibuka tanpa ditutupi. Wa farriq, dan wa farriq itu bukan begini. Ya, bukan begini, bukan. Tapi agak ini dikit, agak renggangin. Wasaton, bukan begini. Ya Allah, itu enggak begini juga. Ya, wa farriq tafriq, tapi tafriknya tafrik biasa, wasaton. Ya. Wasaton muhadhiya bil kaffi mankiban. Kaf ini namanya telapak, mangkib. Bukan begini. Ini namanya tidak sejajar. Begini sejajar enggak? Yang sejajar adalah ini tangan, ini pundak, ini tangan. Sejajar enggak? Sejajar kan? Kalau ini seandainya diginiin, ini akan jatuh ke sini. Ini namanya muhadhiyan. Bil kaffi mankiban wal ibhamal udhun. Ibham jempolnya itu sejajar dengan telinga. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti ketika takbir Allah begini, enggak. Bukan begini. Ini namanya nempel. Ini namanya bukan muhadhiyan, tapi lasikon, ini namanya nempel. Kalau ada Allahu Akbar begini, ini nempel namanya, bukan muhadhiya. Yang dimaksud muhadhiya adalah sejajar. Atau sejajar, kata sejajar sama nempel beda. Sejajar dengan pundak, sejajar dengan pundak, bukan begini, bukan begini. Ini namanya nggak sejajar. Sejajar tidak harus nempel. Faham maksudnya? Jadi muhadhiyan bil kaffi mankiban wa ilhamal udhun, bukan begini tapi begini. Ketika kita begini Allahu Akbar begini, ente lihatin sini, kira-kira tangan aneh bergeser enggak? Ketika aneh giniin akan sejajar dengan telinga, dan ini tidak keluar daripada pundak.
Kalau kita begini, meskipun akan sejajar dengan sejajar itu tingginya tidak melebihi telinga. Itu maksudnya begitu. Sunnahnya. Bukan begini, Allah bukan begini. Ini tidak sunnah. Mengangkat tangannya sunnah, tapi belum sempurna di dalam sunnahnya. Gini nih, ini namanya mau adzan. Ini mau adzan, dengerin tuh adzan. Mana tadi dia? Asyhadu la ilaha illallah. Rabbi firli wa li walidayya Rabbi firli wa li walidayya Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbana saghira Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata lima fid dunya wal akhirah. Jadi irfa' yadaika wa biha fasaqbila waqshif wa farik wasatan muhadhiya bil kafi mankiban. Kaf atau kaf telapak tangan, mankib bukan di atas. Kalau begini namanya di atas. Faham? Kalau dia begini namanya lasiq, menempelkan. Tapi sunnahnya itu bukan menempelkan, bukan di atas, tapi muhadhiya, sejajar. Tangan sejajar dengan pundak. Lihatin sini. Ya. Ini sejajar nih. Sejajar dengan pundak. Tapi kita harus mensejajarkan jempol dengan perasaan. Kayak perasaan makanya. Ya. Pasin. Ya. Paham? Wahnir ru'usa, wahnir ru'us. Agak apa namanya? Ini ru'usul asabi maksudnya. Agak di apa namanya? Bukan renggang. Diturunin dikit. Ini namanya nih. Ini bukan begini. Takbir bukan begini. Tapi agak begini dikit. Paham? Agak begini dikit. Nah, oke. Paham nggak? Kayak begini nih. Ya. Wahni rusa a'laha nih. Ini rusa a'laha. Kayak begini nih, pas banget nih gini. Nah. Paham? Wa kun mubtadi'an birraf'i, ketika takbir mulai ngangkat. Allah, mulai. Ketika takbir tangan diangkat. Mulai Allah, ya, tangan sudah diangkat. Kemudian setelah diangkat, sampai kapan ini ngangkat takbirnya, sampai kapan? Mengucapkan takbir dan selesainya sampai kapan? Ya. Wa kun mubtadi'an bi rafi'in dal ibtida wa munhiyan lirraf'i. Jadi selesainya takbir adalah ketika tangan sudah di atas ini. Allahu akbar. Seperti ini, begini. Bukan Allahu Akbar. Nah, ini di dalam sunnah yang sempurna, ya, tidak memenuhi syarat. Sunnah dengan angkat tangan termasuk sunnah, tapi sunnah tidak sempurna di dalam sunnahannya. Kesunahan yang sempurna ketika mengangkat tangan itu adalah takbirnya mulai dari ketika mengangkat tangan tuh dimulai Allahu Akbar, akbar di sini. Bukan kemudian Allahu Akbar di sini. Ya, disebutkan di dalam apa namanya Kitab Syarh Karim seperti itu.
Sudah disebutkan dalam kitab Bejuri seperti itu. Namun disebutkan dalam kitab Bejuri, aktsaru sufiyah, sebagian daripada orang-orang sufi, ya, mereka melakukan, ya, mengangkat kedua tangan, dan akbarnya itu ketika irsal. Allahu Akbar. Boleh-boleh saja, nggak menjadi masalah. Tidak batal sholatnya. Ya, namun kurang sempurna di dalam memahami sunnah di dalam mengangkat kedua tangan. Itu aja. Adapun sah, kita berbicara sah apa enggaknya, sah sholatnya. Tapi ketika ditanya apakah sempurna daripada apa yang dilakukan ketika takbir, kurang sempurna. Karena sunnah yang sempurna ketika dia takbir mengangkat tangannya Allahu Akbar di sini. Allahu Akbar. Ini selesai. Wa munhiyan liraf'i indal intiha, bar seperti ini. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu baru irsal ke bawah, itu namanya irsal. Ya, irsal. Nanti akan dibahas di mana ditaruh ini kedua tangannya nih. Apakah di pinggang atau apakah di atas di atas pusar, di bawah dada, atau bagaimana? Nanti akan dijelaskan sunnahnya bagaimana. Ya. Tapi masalah takbir tadi, warafu lil yadaini lil ihrami sun bihaitsul ibham hidha syahmil. Hidha itu tadi kata bilang hidha muhadhian, sejajar, bukan di atas, bukan di bawah, bukan nempel, tapi muhadhian, hidha, sejajar. Perhatiin sini, sejajar nggak? Ini di sini sama ini sejajar? Tidak begini, segini. Kemudian ketika ini, gimana caranya? Nah, ini di bawah telinga itu di bawah mata dikit. Ya. Allahu Akbar. Gitu. Paham kan? Maksyufatan, terbuka. Ya, maksyuf. Ya, sunahnya adalah maksyuf, terbuka telapak tangannya. Ya. Wa farriqil asabi'a, farriq muhadhiyan, maksudnya wa farriqil asabi'a muhadhiya, wasaton, bukan begini. Bukan begini, tapi begini. Wa yabtadi takbira hina rafa'a. Ya, mengangkat, mulai takbir ketika mengangkat. Wa yabtadi, dan memulai at-takbira kepada takbir hina rafa'a, ketika mengangkat kedua tangan. Allahu. Nah. Kemudian intihanya di mana? Allahu Akbar. Paham? Kemudian wali ruku'in, dan juga mengangkat kedua tangan untuk ruku'. Sama seperti itu. Wa'tidalan, mengangkat kedua tangan untuk i'tidal, ketika mau setelah ruku' mau i'tidal, mengangkat kedua tangan juga. Sami'allahu liman hamidah, sama. Bil faqari, di faqar maksudnya ketika dia jejak, tegak. Wa wad'u yumnahu ala ku'il yasar. Nah, sekarang ketika irsal, ditaruh mana ini kedua tangannya nih? Apakah dilepaskan atau ditaruh mana? Wa wad'u yumnahu ala ku'il yasar. Menaruh tangan telapak kanannya di atas tangan kiri. Nah, ini namanya ku. Namanya ku. Ku nih. Paham? Namanya ku. Tengah-tengahnya namanya rusuh. Bu itu yang ada di kaki. Ya, ada ku, bu, ada rusuh. Ya, namanya ku. Ku. Paham? Nah, ketika setelah takbir Allahu Akbar, mau taruh mana ini? Maka ditaruh di atas ku'il yasar, tangan kanan di atas ku'il yasar. Ini tangan kanan. Di atas ku'il yasar ada beberapa contoh. Yang pertama seperti ini pegang semuanya. Semuanya dipegang. Yang kedua, yang dua jari ditaruh tengah.
Yang pertama begini. Yang kedua begini. Paham? Boleh begini. Ya, gini juga boleh. Yang penting jangan begini, Pak. Begitu. Jangan begini. Paham nggak? Yang penting jangan. Boleh aja ya. Boleh begini boleh. Allahu Akbar. Taruh begini. Atau begini. Ya. Paham? Atau begini. Boleh. Itu sunnahnya. Ala ku'al yasar. Asfala sadrin. Di mana letakkannya di mana? Di bawah dada. Di bawah dada di atas pusar. Ini dada, ini pusar. Di tengah-tengahnya. Di bawah dada, bukan di atas dada. Ini namanya ngelus dada. Ya, orang prihatin namanya. Orang begini namanya orang prihatin. Ya. Kenapa? Ketika sholat prihatin banget ngelus dada dia. Gitu. Tapi sunnahnya itu adalah di bawah dada langsung. Asfala sadrin itu sunnahnya adalah menaruhkan kedua tangan di atas pusar di bawah dada. Tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti tadi. Paham? Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian juga jadi di dalam bahasa Arab itu ada miku', ada ruzugh, ada bu'. Ku' itu ada namanya begini. Al-'azmu alladhi yali ibham al-yad. Namanya ku'. Bu' adalah 'azmu alladhi yali ibham ar-rijil. Ya. Yang di kaki itu namanya bu'. Yang yalil khinsir rusuh kursu' namanya kursu'. Namanya bu' kursu' namanya rusuh. Beda. Ya, ku' adalah apa namanya tadi? Pergelangan yang bukan. Apa namanya? Bu' itu azam, apa itu azam? Tulang sini. Namanya azam, ini namanya bu'. Apa namanya? Ku' namanya. Ku'. Paham nih? Ini namanya ku'. Ini namanya kursu'. Yang tengah ini, nah, tengah-tengahnya ini namanya rusuh. Ya. Ada lagi bu'. Itu yang di jempol. Yang apa namanya? Yang apa namanya? Tulang yang yang berpas-pasan dengan jempol kaki, namanya bu'. Gitu. Kemudian nadhiran mahallan sujudihi, disunahkan untuk melihat tempat sujudnya. Ya, disunahkan untuk melihat tempat sujud. Ya, bukan melihat kemana-mana, bukan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ke atas, tapi melihat ke tempat sujudnya. Paham? Itu sunahnya seperti itu. Walau fi dzulmatin, walaupun di dalam kegelapan, jangan lihat tempat sujudnya, kadang gelap, tapi tetap disunahkan untuk melihat ke tempat sujudnya. Kenapa demikian? Karena huwa aqrabu ilal khusyu'. Karena itu lebih mendekatkan seseorang kepada kekhusyuan. Dan tempat sujud asyrafu min ghairihi. Tempat sujud itu lebih mulia daripada tempat yang lainnya. Kecuali ketika tasyahud. Jadi disunahkan di dalam setiap sholat, semua dari awal sampai akhir, itu disunahkan untuk menghadap atau melihat kepada tempat sujudnya. Bukan ke kanan, noleh kanan, atau noleh ke kiri, atau ngelihat ke atas, ya, atau matanya ke sana ke sini kemari, enggak.
tapi melihat ke tempat sujudnya. Illa kecuali ketika orang tersebut di dalam tasyahud, baik itu tasyahudul awal atau tasyahudul akhir, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka disunnahkan matanya itu melihat kepada jari ini. Ya, ketika gini nih, asyhadu alla ilaha illallah, maka mata disunahkan untuk melihat ini, menyaksikan keesaan Allah. Ya. Faham? Nadhiran mahala sujudihi wajjahtu wajhil kulla, yang sunnah yang selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Boleh doa iftitah, boleh istiftah. Istiftah boleh, ya, dengan kata iftitah juga boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu sunnah. Ada boleh lagi diperpanjangkan. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka bihamdik anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'aha innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini ila ahsanil akhlaqi la yahdil ahsani illa anta wasrif 'anni sayyi'aha la yusrifu 'anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini termasuk doa iftitah juga. Ada lagi doa yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqat thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal baradi. Ada tambahan lagi, alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan tayyiban fihi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Banyak daripada riwayat di dalam takbiratul ihram. Boleh. Ya. Tempatnya takbiratul iftitah itu qabla ta'awudz. Ya, qabla ta'awudz, sunnahnya doa iftitah itu qabla ta'awudz, sebelum ta'awudz. Sebelum mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu disunnahkan untuk doa iftitah. Namun kalau seandainya ya belum membaca doa iftitah langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lam yati bihi, tidak disunnahkan untuk melakukannya, membaca li fawati mahalihi, karena sudah selesai daripada tempat membaca doa tersebut. Wa yati bihil masbuk ba'da taminihi ma'al imam. Kemudian al-masbuk kapan tuh bacanya? Setelah amin bersama imam. Tidak setelah duduk atau setelah sujudnya. Kemudian juga tidak disunahkan untuk doa iftitah pada salatul jenazah. Enggak ada salat jenazah, doa iftitah dulu enggak ada. Kenapa? Karena salatul jenazah itu yang bani ala at-tasri' al-isra'. Salat jenazah itu dilakukan untuk mempercepat, jangan perlambat. Ya, sehingga untuk disunahkan untuk cepat-cepat dikuburkan, disalatkan, sehingga dengan memakai, dan tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah terlebih dahulu. Bahkan ta'awudz pun di dalam salat jenazah tidak disunahkan. Ta'awudz, membaca ta'awudz di dalam salat jenazah tidak disunahkan. Wa kullu rak'atin ta'awudzun yusar wa ma imamihi bi aminat jahar. Nah, termasuk daripada sunnah di dalam salat adalah membaca ta'awudz. Nah, sunnah membaca ta'awudz ya, itu fi kulli rak'atin, dalam setiap rakaat. Baik rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, itu disunahkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Ya. Lakinnahu fil ula akadu, namun
membaca ta'awudz di rakaat yang pertama itu lebih dianjurkan lagi, ya. Li'anna iftitaha qiraatihi fi sholati inama yakunu fiha. Boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim boleh. Faham? Yusar, sunnahnya itu yusar. Yusar itu dilirihkan, bukan kenceng-kencengan baca ta'awudznya. Hatta jadi imam, kata jadi imam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak sunnah, khilafus sunnah tersebut. Sunnahnya adalah membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Paham? Jadi disunahkan untuk israr, jangan kencang-kencang. Ya. Ini di dalam salat. Adapun ta'awudz di luar salat itu disunahkan untuk yujihar, kencang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah sunnah selanjutnya, wa ma imamihi bi amina jahar, disunahkan bagi makmum untuk membaca amin, dan aminnya itu bersamaan dengan aminnya imam. Sunnahnya begitu. Jadi makmum disunahkan untuk mengeraskan bacaan amin, amin, bacaan kencang. Ya. Idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam itu membaca amin, maka beraminlah kalian, membaca aminlah kalian. Fa innahu man wafaqa taminahu taminal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mencocoki aminnya dia dengan aminnya imam, maka orang tersebut mencocoki aminnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, baca kencang. Termasuk sunnah yang dibarengkan, al-muwafaqah, al-masnunah, berbarengan yang disunahkan adalah ketika membaca amin makmum dengan imam. Adapun yang lainnya tidak disunahkan. Ya, makruh bahkan berbarengan dengan imam. Imam ruku bareng rukunya, Allahu Akbar, makruh. Tapi di dalam amin itu disunahkan. Amin disunahkan untuk bareng. Kalau saya ditambahin Rabbal Alamin, bagaimana itu? Boleh apa enggak? Ya, waladhdallin, amin Rabbal Alamin, boleh enggak? Amin Rabbal, kalau kita amin ya Rabbal Alamin, boleh enggak di dalam sholat kita tambahkan itu? Walau qala amin Rabbal Alamin wa ghairuhu min dzikrillah ta'ala kana hasanan, boleh-boleh saja, tidak membatalkan sholat orang tersebut. Faham? Jadi amin Rabbal Alamin diperbolehkan. Ya. Faham kan? Amin bil maddi ma takhfif. Amin. Wabihi malimalah. Amin. Boleh ma tasydid. Amin. Ya, bil kasri ma takhfif. Amin. Wabihi ma tasydid. Amin. Begitu. Boleh amin. 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 Boleh-boleh aja. Begitu. Bahwa ala ghairi thalithah, selain daripada yang ketiga tersebut. Ghairi thalithah isim fi'il bimana istajib. Jadi amin, amin, amin. Istajib. Tapi kalau
amin hadza qasidina ilaik. Wa ya syahadah nggak boleh. Lakin la tabtul, tapi nggak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat tersebut. Ada jam 9 maujud. Tanya ada nggak? Ada. Jadi wa kullu rak'atin ta'awudzun yusar. Dalam setiap rakaat disunahkan untuk ta'awudz. Faham ya? Wa suratun, nah, disunahkan untuk membaca surat. Wal jahru au sirrun usir. Wa inda ajnabiyyinil unsa tusir. Nah, wa suratun, dan disunahkan untuk membaca surat. Wal jahru, dan mengeraskan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Au sirrun, atau melirihkan ya di waktu-waktunya. Ya, usira di waktu-waktu jahar, ketika waktu jahar disunahkan untuk jahar. Ketika waktu sir disunahkan untuk sir. Salat zuhur, asar itu disunahkan untuk sir. Maghrib dan isya 2 rakaat pertama zuhur, maghrib dan isya, kemudian 2 rakaat salat subuh disunahkan untuk jahar. Wa inda ajnabiyyin, dan di hadapan ajnabi, orang lain, al-unsa tusir, perempuan dianjurkan untuk melirihkan suara kalau ada orang lain, ya. Masalah orang perempuan sholat, meskipun di waktu kenceng, di waktu jahar, saat isya, maghrib, tapi di situ ada seorang laki-laki yang bukan muhrimnya dia, maka dianjurkan untuk tusir, untuk melirihkan suara. Paham? Ini bagi seseorang yang menjadi imam atau munfarid untuk membaca surat. Adapun orang yang menjadi makmum, maka dibagi menjadi 2. Yang menjadi makmum dibagi menjadi 2. Apabila dia mendengar bacaan imam, maka disunahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau seandainya makmum tidak mendengar bacaan imam, maka disunahkan untuk membaca surat sendiri. Paham? Adapun dia menjadi imam atau salat sendiri, maka disunahkan untuk membaca surat. Dan surat-surat dalam Al-Quran. Setelah baca Fatihah, dia membaca surat. Kemudian, kalau seandainya dia menjadi makmum, apakah makmum itu membaca surat atau diem? Nah, ketika makmum ini tidak mendengar bacaan imam, atau salat zuhur nggak baca, nggak dengar, asar nggak dengar, atau salat maghrib isya namun imamnya tidak memakai mic, tidak memakai sound, suaranya kecil sehingga di belakang nggak kedengeran, ya dengarnya cuma amin bareng, amin itu telat, amin duluan. Begitu. Ada yang seperti ini disunahkan untuk membaca surat sendiri, makmum yang seperti ini. Tapi selama dia mendengar bacaan imam, maka disunahkan untuk mendengarkan imam. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ya, paham? 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 Ada pertanyaan? Wallahu a'lamu.